Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaran Praktikum Dasar Pemrograman Program Studi Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kita sekarang sudah bertemu lagi di pertemuan minggu kelima ya teman-teman. Nah, pada pertemuan minggu kelima ini materi pembelajarannya yaitu pernyataan kondisi for, pernyataan kondisi while dan kondisi do while, pernyataan kondisi break, dan pernyataan kondisi return. Nah, untuk kondisi for, while, dan do while ini masuk dalam pernyataan iterasi ya. Nah, lalu apa itu pernyataan iterasi? Pernyataan iterasi adalah pernyataan kode program yang dapat dieksekusi atau dijalankan secara berulang-ulang. Nah, jadi jika ada suatu kode program yang kita ingin eksekusikan, kita dapat buat dalam pernyataan iterasi untuk dapat dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, lalu untuk struktur ulangannya ada 3, ada loop for, loop while, dan loop do while ya. Nah, setiap struktur ulangan ini memiliki ciri khas masing-masing dalam segi penulisan. Loop for, loop while, dan loop do while memiliki cara penulisan yang berbeda. Nah, untuk dalam penulisannya itu yang membedakan ada 3 syarat atau 3 komponen penting dalam merancang struktur ulangannya. Yang pertama ada kondisi awal, kondisi untuk sampai terpenuhi ulangan. Yang ketiga increment hingga iterasi berhenti atau decrement hingga iterasi berhenti ya. Increment ini penting juga sih sebenarnya, harus ada. Nah, kita lanjut pembahasannya lebih dalam. Kita akan masuk ke loop for untuk memahami masing-masing pernyataan iterasi ini. Nah, loop for merupakan perulangan yang paling mudah dalam penulisan struktur ulangannya. Nah, kenapa bisa dibilang paling mudah? Karena dalam penulisannya itu kita hanya dapat menulisnya dalam satu baris program saja, satu baris kode program. Nah, untuk contoh for penulisannya ini dapat dilihat di ini ya, di sini. Nah, penulisan itu for awal, kondisi awal, lalu ada kondisi untuk berhenti iterasi itu, lalu increment. Nah, increment di sini. Ini intinya kalian harus paham aja deh gitu cara penulisannya dan paham maksud apa itu pernyataan iterasi untuk mengeksekusi sebuah kode program secara berulang. Udah, itu intinya sebenarnya. Nah, untuk for penulisannya seperti ini ya. Lalu kita akan masuk ke contoh programnya. Nah, contoh kode program loop for. Ini ada in main, in i, red sama dengan 1, n sama dengan 10. For i sama dengan 2, i kecil sama dengan n, i plus plus. Ini untuk penulisan loop for-nya ya, pernyataan iterasinya. Red kali sama dengan i, berarti saya ingin mengalihkan red ini sama dengan saya ingin mengalihkan red dikali i yang akan disimpan dalam variabel red. Nah, red kan 1 plus i nya 2, berarti red dikali 1 dikali 2, 2 saya simpan ke red, berarti red sekarang menyimpan nilai 2 gitu. Outputnya seperti ini ya, 2. Lalu dia akan melakukan iterasi terus sampai n sama dengan 10. Jadi ada for, misalnya saya mulai untuk kondisi awal ini i nya sama dengan 2. Ini kondisi awal ya, sama seperti komponen 3 komponen tadi. Lalu i kecil sama dengan n, ini kondisinya i plus plus. Nah, untuk memahaminya seperti ini nih. Jadi untuk iterasi ya, kita harus paham iterasi dulu. Iterasi awal tuh hidup 2. Oke, 2 ya. Nah, lalu berarti saya ingin mengeksekusi program ini di iterasi kondisi awalnya itu 2. Nah, setelah itu i-nya saya tambahkan jadi 3, lalu kita berlanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi sekarang i sama dengan 3, 3 masih kecil dari 10 gitu kan.
i plus plus. Kita tambahkan, berarti tadi kan 2, saya kalikan 2 dikali 3, 2 kali 3 6, 6 saya simpan dalam red, jadi red keluarnya 6. Nah, dia akan looping lagi, setelah terus looping hingga kondisinya memenuhi n, hingga i nya ini sama dengan 10 gitu. Kan kalau i kecil sama dengan 10, dia akan berhenti, loopingnya akan berhenti, kondisinya akan false, dan dia akan keluar dari loopingnya ini. Seperti itu. Nah, seperti ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan dia hanya sampai 9 iterasi. Kenapa? Karena saya memulainya dari i sama dengan 2. Kalau saya ingin memulainya dari i sama dengan 1, maka dia akan memulai dari dia akan melakukan iterasi sampai 10 kali gitu. Oke, next ya. Mungkin semoga saya harap teman-teman bisa paham ya dari penjelasan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke loop while ya. Oke, mungkin kita akan membahas lagi cara loopingnya juga agar lebih memahami lah, jalan lah dengan penjelasan masing-masing loop. Perulangan while, loop while menggunakan perulangan memiliki struktur perulangan di baris yang berbeda-beda. Nah, yang membedakan for dengan while, di while ini strukturnya, tiga komponen tersebut dia dituliskan dalam baris yang berbeda-beda gitu. Kita masuk aja langsung ke contoh ya. Ini bisa dibaca nanti sama teman-teman. Misalnya kalau di for kan nih awal kan masuk dalam pernyataan for ya, argumen for di satu baris ini. Nah, kalau while dia berbeda, awalnya harus tulis terlebih dahulu, lalu kita tuliskan kondisi pernyataan, kondisi while-nya, lalu kondisi untuk melakukan loopingnya. Setelah itu incrementnya di bawah setelah kode program yang akan kita eksekusi atau kita jalankan berulang-ulang. Oke, kita langsung ke masuk contoh kode programnya. Nah, pada contoh kode programnya ini sama ya, perkalian menggunakan sama kode programnya, saya hanya merubah bentuknya saja. Bentuk dari for saya ubah ke while, itu bisa. Nah, kan hanya yang membedakan hanyalah cara penulisannya aja tiap loop, tapi untuk fungsinya sama. Nah, makanya itu bisa kita ubah dari for ke while bentuknya. Hanya cara penulisannya berbeda kok, tapi untuk fungsi sama, untuk melakukan eksekusi secara berulang-ulang gitu. Nah, ini kan sama nih, penulisannya beda. Nah, di sini kondisi awalnya saya taruh di atas, i-nya sama dengan 2, red-nya sama dengan 1, n sama dengan 10. I kecil sama dengan n. Ini maksudnya ini kondisinya ya, kondisi true-nya gitu. Apakah i kecil sama dengan n gitu kan? I-nya kan 2, n-nya 10. Apakah i kecil sama dengan 10? 2 kecil dari 10? Pasti true dong, karena true dijalankan kondisi loopingnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, lalu ini eksekusi programnya ya, nggak usah saya jelaskan lagi. Lalu di sini ada incrementnya. Increment ini berarti kita ingin menambahkan i sama dengan 2 ini, kita tambahkan gitu, tambah 1. Plus plus berarti artinya tambah 1. Kalau ini akan increment. Kalau bentuk decrementnya dia i min min, negatif negatif. Berarti kita ingin mendecrement atau mengurangi i dikurang 1. Jadi kalau misalnya decrement di sini berarti decrement, berarti untuk looping selanjutnya i sama dengan 1 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, dia akan terus melakukan looping terus sehingga ini kecil, ini sama dengan 10. Nah, ini kan kalau 10 kecil sama dengan 10, dia masih true gitu. Nah, jika dia lebih besar, barulah dia akan outputnya false, kondisinya false.
maka while ini nggak dijalankan lagi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Saya harap teman-teman paham ya. Untuk konsepnya sih seperti itu sih. Intinya tuh di kondisi ini nih. Kenapa dia bisa melakukan looping atau perulangan? Karena di sini ketiga ini penting sih, kondisi awal, terus kondisi untuk melakukan perulangan, dan kondisi incrementnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Intinya bentuknya while ini seperti ini, tinggal diingat aja cara penulisannya. Lalu kita masuk ke loop do while. Di loop do while itu merupakan perulangan yang memiliki dua perintah gitu, dua pernyataan, yaitu do dan juga while. Nah, dalam penulisannya ini dapat dilihat di sini ya. Kita akan menuliskan do-nya terlebih dahulu, lalu while. Nah, awalnya di sini nih. Awalnya tetap di atas do, tapi membedakan do-nya terlebih dahulu, lalu kode programnya yang akan dijalankan berulang, setelah itu increment, setelah itu kondisi perulangannya, while-nya di bawah. Nah, ini contoh kode programnya, sama ya bentuknya. Kode programnya yang membedakan hanyalah struktur perulangannya. Saya menggunakan struktur perulangan do while di sini untuk kode program yang sama seperti pada program loop for dan loop while sebelumnya gitu. Nah, misalnya pada ini nih, di sini kita akan deklarasikan kondisi awalnya disampaikan 2, lalu kita akan menjalankan kode programnya. Kode programnya kita jalankan terlebih dahulu, lalu kita akan mengecek apakah pernyataan kondisi while ini true atau tidak. Nah, seperti itu intinya konsepnya gitu. Jika true, maka do ini akan dijalankan lagi. Nah, yang membedakan di sini itu adalah misal while ini tidak memenuhi kondisinya, kondisi perulangannya, misalnya dari awal itu i sama dengan 11 misalnya kan. Misalnya i sama dengan 11 sementara n-nya itu 10. Otomatis ini false berarti kan while-nya. Nah, dia akan tetap menjalankan program iterasi pertama. Kondisi kode programnya yang ini. 2 akan tereksekusi meskipun kondisi dalam while ini false gitu. Nah, ini hal yang menarik lagi untuk kondisi awal dalam pernyataan iterasi atau perulangan itu pasti selalu ditulisnya dalam I, J, K gitu. Dalam I, J atau K itu, nah entah kenapa bisa seperti itu ya. Tapi memang orang pemrograman, programmer seperti itu, orang pemrograman menulis kondisi loop, kondisi awalnya menggunakan variabel I, J atau enggak K seperti itu. Nah, semoga dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini sama seperti kondisi if else gitu ya. Pernyataan if else dalam kondisi perulangan atau pernyataan iterasi ini ada juga namanya nested loop gitu. Selain nested if else ada juga nested loop. Nah, jadi nested loop ini sama konsepnya seperti nested if else. Jadi ada kondisi perulangan di dalam kondisi perulangan gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa yang saya buat di sini, jadi ada pernyataan loop terluar gitu atau di luar outer loop. Nah, ada namanya inner loop. Sebenarnya ini struktur perulangannya tidak harus for ya, for outernya for, innernya for, enggak. Ini kita bisa campur. Misalkan kita menginginkan for, lalu dalamnya itu while atau do while bisa, atau misalnya luarnya while, dalamnya do while bisa. Ini hanya untuk sebagai contohnya saja. Nah, jadi dia tuh ada namanya format tulisannya untuk for ya, misalnya
satu baris kan, jadi lebih gampang itu saya kerjakannya. Ada awal kondisi 1 increment 1, lalu melakukan loop untuk dalamnya for awal 1 kondisi 1 increment 1 gitu. Kita akan langsung contohnya ya, akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kita langsung contoh kode programnya. Misalkan in i j nilai sama dengan nilai 1 sama dengan 5 dan nilai 2 sama dengan 5, kita akan melakukan looping for i for i outer loop i seperti ini ya. For pokoknya nih sama-sama for dengan outer loopnya itu berupa for dan inner loopnya berupa for. Nah, agar kalian dapat memahami, saya akan jelaskan langsung ke outputnya gitu ya. Nah, berbarengan deh dengan kode programnya. Jadi untuk kondisi awal i-nya itu sama dengan 1, j-nya juga sama dengan 1. Oke. I saya menginginkan dia hanya jalankan sampai 2. Berarti 1, 2. Setelah itu I sama dengan 1, I sama dengan 2. Nah, jika I sama dengan 3, maka kondisi for ini false, maka akan keluar dari for ini hingga programnya selesai gitu. Nah, misalkan nih melihat dengan kode program ini pada iterasi 1, saya buat outer loop i persen i ya 1 berarti kan, karena ini kita masih di kondisi iterasi 1, lalu hasil outernya itu 6 ya. Nah, inner loopnya kita jalankan, dia mulai dari inner loop satunya itu dia mulai dari 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, yang membedakan di sini apa? Jadi kalau pada nested loop dia akan menjalankan outer loop sekali dan akan menghabiskan inner loopnya. Inner loopnya ini akan dihabiskan, loopingnya sampai habis, sampai dia memenuhi kondisi false. J ini sampai J sama dengan 6, kondisi false gitu. Jadi misalkan dia di loop 1, dia akan terus menjalankan sampai dia akan menjalankan 1, lalu menjalankan isi dalamnya sampai selesai habis. Lalu ke iterasi selanjutnya I sama dengan 2, dia akan menjalankan iterasi 2 untuk outer loopnya, lalu akan menghabiskan kondisi pernyataan loop di for innernya sampai habis. Nah, seperti ini kan. Oke, keluarnya sampai 5, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu hasil outernya 7, innernya 8, 9, 10, 11, 12. Karena mulai dari 6 dia sampai 11, lalu outernya yang loop kedua tuh sampai 7, maka innernya itu sampai 12 gitu. Ini untuk buktiannya ya. Mungkin kalian bisa analisis lagi programnya ini. Saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan kondisi break. Kondisi break ya. Break ini merupakan keyword. Break berfungsi untuk menghentikan suatu kondisi tertentu dan berfungsi untuk keluar dari iterasi pada kondisi tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Kita akan masuk langsung aja ke contoh kode programnya. Nah, ini kan programnya sama seperti loop for tadi. Nah, misalkan saya buat kondisi tertentunya itu if i. Nah, ini cara tulisannya ya. Maksud kondisi tertentu seperti ini. Jika kondisi tertentunya itu sama dengan 5 gitu. I sama dengan 5, 5 sama dengan 5. Misalkan I-nya sampai 5, maka ini dijalankan, maka programnya break. Nah, pada I sama dengan 5, program ini sudah mengeksekusi sampai nilainya 120 gitu. Nah, jadi pada 120 pada I sama dengan 5, dia akan melakukan break. Maka untuk
iterasi selanjutnya misalnya i sama dengan 6 kan, nanti iterasi selanjutnya dia tidak akan mengeksekusinya gitu. Nah, itu sih break. Jadi break itu seperti kayak saya ingin berhenti di break ya kan, berhenti di i sama dengan 5 gitu. Cara bahasanya, saya ingin berhenti di i sama dengan 5, berhentikan iterasi di i sama dengan 5. So, maka dia akan keluar dari kondisi loopnya dan menuju ke return sama dengan return 0. Seperti itu ya break ya. Mungkin kalian bisa analisis lagi dengan mempause mempause halaman ini, slide ini. Nah, selanjutnya return. Return itu merupakan nilai kembalian yang sebaiknya ditulis dalam suatu fungsi. Nah, return sendiri sering kita lihat gitu ya di main, fungsi main ada tulisan return 0. Nah, itu maksudnya kita melakukan kembalian yang ditulis untuk suatu fungsi. Nah, jadi maksudnya itu begini, return itu. Pada main, jika kita semua kode program tulis berhasil sampai selesai, maka fungsi return ini untuk memastikan fungsi ini berjalan dengan baik, fungsi main ini berjalan dengan baik gitu. Maka akan sampai ke return 0 gitu. Atau ya intinya return ini untuk mengembalikan nilai ke main. Kenapa return 0? Karena fungsi main ini merupakan tipe integer gitu kan, fungsi integer, maka kita kembalikan nilai integer juga 0. Kita bisa juga return misalnya 20 atau 30, kan itu kan merupakan angka integer juga bisa. Cuman untuk penulisan memang penulisan kode program dalam penulisan program dalam bahasa C, ya returnnya itu harus tulis dalam 0 gitu, untuk menyatakan bahwa program ini berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk materi lebihnya dapat dijelaskan di ini ya, akan dibahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan mengenai fungsi. Oke, kita tunggu saja ya untuk pertemuan minggu ke selanjutnya sih, minggu depan ya sepertinya. Tunggu saja ya. Dia akan dibahas lebih kok. Nah, ini untuk keyword tambahan. Keyword itu seperti kayak break, return itu keyword ya. Nah, ini ada keyword tambahan nih. Saya tidak memberikan contohnya. Nah, kalian bisa cari ya di pencarian internet. Tuh, bagaimana cara penggunaannya. Seperti continue. Nah, fungsi untuk melewati sekali iterasi pada kondisi tertentu dan tak melanjutkan iterasi hingga selesai. GoTo merupakan perintah untuk gunakan menuju ke suatu label di dalam kode program, dan label harus menuju ke suatu pernyataan. Dan juga ada keyword exit, perintah terdapat dalam library atau file header stdlib.h. Nah, exit ini berfungsi untuk menghentikan program tanpa mengeksekusi kode program di bawahnya. Nah, kenapa saya tambahkan keyword tambahan ini, padahal kan nggak masuk dalam materi dalam pertemuan ini gitu. Menurut saya nih, untuk teman-teman juga keyword ini baik dipelajari dari sekarang gitu. Karena apalagi pada pernyataan iterasi, pernyataan kondisi loop for, while, do while, fungsi-fungsi seperti keyword seperti continue, go to, exit, dan juga break, return, itu merupakan keyword yang harus dipelajari dari sekarang. Karena ya memang saling terkaitan keyword-keyword ini. Nah, gitu ya. Kalian bisa cari di internet kode programnya, bagaimana cara penggunaan continue, go to, dan juga exit ya. Oke. Karena ini memang berguna juga untuk kalian ke depannya nanti. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu kelima ini. Saya harap teman-teman dapat memahaminya ya.
eh, materi mengenai pernyataan literasi, break, return, dan juga ada keyword-keyword tambahannya tadi ya. Saya harap teman-teman paham dan dipelajari dengan baik. Dapat teman-teman ulang lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya pamit dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya ya teman-teman.